Selanjutnya langsung saja ke pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Miftah Ramalia Aryati, SPDMT. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Yuda. Sebelum saya mulai untuk materi, saya boleh berpantun dulu ya. Nanti dijawab cakep ya Bapak Ibu. Cakep. Belum Pak. Belum. Pagi cerah matahari bersinar. Cakep. Kicau burung menyambut hari baru. Cakep. Selamat datang di webinar. Mari Cakep. kita saling berbagi ilmu. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Subai Kepala SMP Negeri 2 Puri, yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar dengan topik Ruang Kelas Digital Membentuk Pembelajaran Berbasis Proyek dengan Teknologi Digital. Mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Sudah nampak nggih? Baik, yang pertama tentang tantangan pendidikan tradisional. Pembelajaran tradisional sering kurang melibatkan siswa dan materi statis. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah pada pembelajaran tradisional, sebagian besar pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sedangkan untuk perkembangan pendidikan, pembelajaran itu sudah bukan teacher center, tapi sudah pada student center atau berpusat pada siswa. Nah, karena anggapan di pendidikan tradisional ini teacher center, maka siswa itu menganggap guru adalah satu-satunya sumber belajar. Nah, anggapan ini yang membuat materi pembelajaran itu menjadi statis, tidak dinamis, karena tidak mencoba mencari sumber belajar dari tempat yang lain, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tantangan lain dari pendidikan tradisional adalah keterbatasan aksesibilitas dan kurangnya fleksibilitas dalam metode pengajaran. Keterbatasan aksesibilitas ini lebih pada ada tempat di mana yang memang dia difasilitasi dengan baik dan ada tempat yang fasilitasnya terbatas, sehingga hal ini menyebabkan perbedaan atau kesenjangan dari akses bagaimana siswa itu bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Lalu kurangnya fleksibilitas di sini Bapak Ibu, maksudnya pembelajaran itu kaku, harus selalu berada di kelas. Sedangkan kita itu harusnya sudah bisa belajar di mana saja dan kapan saja dengan berbagai metode pengajaran. Berdasarkan tantangan pada pendidikan tradisional tadi, maka diperlukanlah peran teknologi dalam pendidikan modern. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih personal, interaktif, dan mudah diakses kapan saja. Di sini maksudnya interaktif adalah pembelajaran itu sudah tidak satu arah lagi, tapi dua arah, melibatkan antara peserta didik dengan guru. Lalu pembelajaran juga harus bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Di sini peran dari digitalisasi itu Bapak Ibu. Jadi guru itu di era digital ini sudah mulai belajar untuk melakukan pembelajaran yang hybrid atau blended learning. Bisa secara langsung dan bisa secara tidak langsung. Peran teknologi yang kedua yakni membantu siswa lebih terlibat dan memberikan fleksibilitas dalam belajar. Ketika kita memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bisa mengkonstruk sendiri pemahamannya, peserta didik akan bisa menemukan pembelajaran yang lebih bermakna, di mana pembelajaran yang lebih bermakna ini bisa masuk pada memori jangka panjang, pada ingatan peserta didik. Peran teknologi ini sangat penting Bapak Ibu, karena kita tahu peserta didik kita itu adalah anak-anak yang lahir di tahun
sekitar 2010 hingga sekitar tahun 2024 ini. Nah, ini disebut dalam generasi alfa. Jadi anak-anak peserta didik yang sedang kita hadapi ini adalah anak-anak pada generasi alfa, generasi yang lahir ketika teknologi sudah berkembang sangat pesat. Berbeda dengan zaman kita dahulu atau zaman saya. Pada zaman saya itu saya mengenal handphone itu ketika kelas 5 SD Bapak Ibu. Itu handphonenya masih besar, kemudian tombolnya juga besar-besar. Nah, di zaman saya itu berkembanglah handphone itu sudah mulai ada kameranya. Waktu itu kameranya masih VGA Bapak Ibu. Kemudian berkembang lagi, HP-nya jadi touchscreen. Kemudian lebih banyak sosmed dibanding sekarang, dibanding dulu. Dulu itu sosmed yang terkenal biasanya ada Facebook. Sedangkan saat ini banyak sekali sosmed yang bisa digunakan atau diakses, misal Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, perkembangan yang sangat pesat ini ketika mereka lahir, otomatis membuat kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, Bapak Ibu. Ya, salah satunya kita harus bisa mengikuti pendidikan modern ini. Kita harus mengikuti digitalisasi yang ada. Nah, salah satu digitalisasi yang pernah saya terapkan yakni multimedia pembelajaran interaktif. Nah, ini adalah salah satu implementasi teknologi dalam pendidikan dalam bentuk multimedia pembelajaran interaktif. Di sini saya menampilkan multimedia pembelajaran interaktif saya yang saya gunakan di pembatik level 3. Saya membuat MPI ini dengan menggunakan aplikasi Geniali Bapak Ibu. Saya beri judul MPI saya ini adalah Sigma atau Sistem Gerak Manusia. Kita klik mulai ada 6 menu utama dari Sigma. Ada pendahuluan, sasaran dan tujuan, materi, dan video pembelajaran. Yang pertama untuk pendahuluan, ini berisi pengantar menuju materi sistem gerak manusia yang menggunakan MPI ini. Bapak Ibu, yang harus kita tahu bahwa MPI mempunyai salah satu prinsip. Salah satu prinsip dari MPI adalah harus setiap slide itu harus ada kegiatan entah itu klik, seret, ataupun geser. Menu yang kedua yakni sasaran dan tujuan. Nah, di menu kedua ini pun juga ada tanda panah kembali Bapak Ibu. Ini ada aktivitas klik yang masuk dalam prinsip MPI. Lanjut ke menu materi. Di menu materi ini ada 3, ada pendahuluan, pengertian, dan organ penyusun sistem gerak. Di organ penyusun sistem gerak ini ada beberapa tombol juga Bapak Ibu. Nah, tombol ini adalah salah satu prinsip dari MPI. Nah, ini ada materi rangka badan, rangka gerak, dan rangka kepala. Kemudian ada materi tentang sendi, ada materi tentang otot juga. Setelah materi kita masuk ke video pembelajaran. Di video pembelajaran ini diupload dari YouTube ya Bapak Ibu. Nah, ini video yang saya buat sendiri. Video pembelajaran ini mengenai ringkasan penting dari sistem gerak manusia. Video pembelajaran ini saya buat menggunakan aplikasi Canva untuk presentasinya, dan untuk videonya saya edit menggunakan CapCut Bapak Ibu. Pada video pembelajaran ini kita tahu ada satu tombol juga. Nah, ini berarti sini menunjukkan adanya interaksi kita nanti dengan MPI itu. Nah, ini kembali lagi Bapak Ibu memenuhi prinsip dari multimedia pembelajaran interaktif. Pada video ini juga saya menempatkan lagu tentang sendi agar anak-anak mudah menghafalkan jenis-jenis sendi. Ada 5 jenis sendi yang dipelajari di kelas 6 ini. Sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, kemudian sendi geser. Hal ini saya lakukan agar anak-anak bisa lebih mengingat lagi materi tentang sistem gerak.
Setelah tadi rangka sudah, sendi sudah, masuk pada materi otot. Pada materi otot ini saya menjelaskan fungsi dari otot. Setelah video pembelajaran, lanjut ke tantangan. Di sini ada 3 tantangan yang saya buat. 2 tantangan dari WordWall dan 1 tantangan dari Geniali sendiri. Untuk tantangan yang pertama, judulnya adalah Pasangkan Aku. Di tantangan pertama ini ada gambar rangka, kemudian ada nama-nama tiap rangka. Jadi nanti peserta didik itu harus menggeser atau menyeret nama rangka ini sesuai dengan rangka yang ada di gambar. Kalau sudah selesai, bisa diklik submit answer untuk mengetahui jawabannya benar atau salah. Kalau sudah selesai, ketika game sudah komplit, kita kembali klik tanda panah hijau untuk kembali. Untuk tantangan yang kedua, puzzle yang juga menggunakan WordWall, kita langsung ke tantangan ketiga, yakni evaluasi. Tes pertama itu terdiri dari 3 soal pada pilihan ganda. Kemudian yang kedua ada 3 pilihan ganda dan ada 4 pilihan ganda untuk soal nomor 3. Kemudian untuk tes yang kedua, ini saya memasukkan video saya meminta peserta didik untuk menebak sendi apakah yang sedang saya gerakkan. Video ini saya upload di YouTube Bapak Ibu untuk kemudian bisa saya embed ke Geniali. Nah, ketika jawaban benar maka akan muncul balon-balon. Sendi apakah ini? Jika jawabannya salah, kita coba klik jika jawabannya salah, maka nanti munculnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, muncul menangis. Kita harus coba lagi Bapak Ibu untuk bisa lanjut ke nomor selanjutnya. Kita selesaikan dulu yang tes nomor 2 yang tadi kita salah. Nah, sudah benar muncul balon. Masuk ke nomor 3. Lanjut ke tes yang ketiga. Tes yang ketiga ini terdiri dari 4 soal, terdiri dari soal benar salah dan pilihan ganda. Juga nanti ada soal yang menyebutkan gambar. Nah, ini soal nomor 4 ini ada gambar. Kalau sudah selesai, kita bisa kembali ke menu utama. Baik Bapak Ibu, lanjut. Jadi multimedia pembelajaran interaktif saya tadi, saya membuatnya dengan menggunakan platform Geniali. Apa itu Geniali? Platform untuk membuat konten interaktif, baik presentasi, kuis, infografis, dan sebagainya. Keunggulan dari Geniali, konten dapat lebih menarik dan interaktif sehingga bisa meningkatkan keterlibatan dari peserta didik. Kemudian ini adalah langkah-langkah untuk menyiapkan aset dengan Canva. Loh, tadi Geniali, kenapa sekarang kok masuk ke Canva? Jadi Bapak Ibu, untuk Geniali ini memiliki keterbatasan di aset. Aset ini misalnya gambar, icon, teks, dan animasi. Nah, Geniali ini kan terbatas, yang lebih kaya ini Canva. Oleh sebab itu, saya menyiapkan asetnya dari Canva dulu untuk kemudian saya insertkan ke aplikasi atau platform Geniali. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, buka Canva. Buka situs web Canva dan masuk menggunakan akun Belajar ID. Kenapa harus akun Belajar ID? Kalau tidak pakai akun Belajar ID itu tidak pro Bapak Ibu. Kalau tidak pro, nanti desain atau aset yang bisa kita gunakan itu terbatas Bapak Ibu. Langkah kedua, pilih template. Cari template yang sesuai dengan tema pembelajaran yang ingin dibuat. Langkah ketiga, desain gambar atau animasi. Mulai desain dengan menambahkan elemen-elemen visual seperti gambar, icon, teks, dan animasi. Langkah keempat, unduh hasil desain. Setelah selesai, unduh desain dalam format yang sesuai, misalnya PNG atau GIF. Nah, berikut cara menyiapkan aset dengan Canva. Kita pilih salah satu elemen, ya Bapak Ibu, kita pilih salah satu elemen, kemudian elemen ini kita transparasikan Bapak Ibu. Setelah kita transparasikan, kita seret dia ke salah satu elemen yang ingin kita unduh. Kenapa kok harus menyisipkan elemen yang transparan? Karena
Kalau kita hanya ada satu elemen, itu tidak akan muncul pilihan unduh Bapak Ibu. Sedangkan kalau ada dua objek atau dua elemen, ketika diklik kanan akan muncul kata unduh pilihan. Kenapa kita perlu melakukan hal ini? Hal ini dilakukan untuk mempermudah kita dalam mengunduh aset dari Canva agar tidak perlu membuka halaman baru Bapak Ibu. Kalau seperti ini kan sudah langsung terunduh gambar satu-satu tadi. Kita sudah coba ke matahari. Coba sekarang kita kita simpan dulu ya Bapak Ibu dalam format GIF. Nah, kita coba lagi Bapak Ibu, kita bawa objek yang transparan tadi ke tulisan fotosintesis. Kita pilih objek yang transparan dan tulisan fotosintesis, klik kanan, muncullah unduh pilihan. Jangan lupa klik latar belakang transparan ya Bapak Ibu, kemudian kita pilih unduh. Kita coba di format PNG. Jadi di sini kita bisa mencoba dua format, bisa GIF, bisa PNG. Nah, berlaku juga untuk semua aset yang ingin Bapak Ibu unduh. Yang selanjutnya kita coba tulisan start Bapak Ibu. Klik kanan, akan muncul unduh pilihan. Jangan lupa untuk klik unduh transparan ya Bapak Ibu. Kita simpan. Nah, sudah. Kita sudah menyiapkan beberapa aset untuk nanti kita insert di Genially. Nah, ini cara menambahkan aset dari Canva ke Genially. Tadi sudah kan, Canva sudah kita punya, sudah kita unduh, sudah kita simpan. Nah, kita sekarang masuk ke Genially-nya. Langkah pertama, buka Genially. Masuk ke akun Genially dan pilih proyek baru atau buka proyek yang sudah ada. Langkah kedua, upload gambar atau animasi. Upload hasil desain dari Canva ke Genially dengan mengklik upload image, kemudian pilih from device. Langkah ketiga, sesuaikan posisi dan ukuran. Atur gambar atau animasi sesuai dengan tampilan diinginkan. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur nih besarnya matahari segimana, besarnya tulisan fotosintesis segimana, besarnya tulisan tombol start tadi segimana. Buat kombinasi sebaik mungkin agar terlihat seimbang Bapak Ibu. Nah, kemudian, ini cara atau tutorialnya. Kita pilih insert from device. Pilih tadi ada matahari Bapak Ibu. Oke, sudah masuk ya Bapak Ibu untuk mataharinya. Kita upload lagi nih tulisan fotosintesis. Kita insertkan. Oke, lanjut yang tombol start tadi. Kita bisa menyimpan semua aset yang ada di Canva tadi Bapak Ibu untuk membuat semacam seperti di copy dari Canva ke Genially ya dengan cara tadi Bapak Ibu. Lanjut dari setelah kita menambahkan aset, kita menyiapkan audio. Menyiapkan audio untuk diimport ke Genially melalui URL. Langkah pertama, siapkan file audio. Rekam atau pilih file audio yang akan digunakan. Misalnya bisa berupa narasi atau efek suara. Langkah kedua, upload ke hosting Bapak Ibu. Upload file audio ke platform hosting seperti hosting berbayar atau yang gratis. Yang perlu diingat Bapak Ibu, Genially hanya support URL yang memiliki format .mp3. Langkah ketiga, masukkan URL audio ke Genially. Di Genially, pilih opsi untuk menambahkan audio, lalu masukkan URL dari file audio. Nah, berikut tutorial untuk menyiapkan audio untuk diimport ke Genially melalui URL. Nah, kalau yang ngambil dari device ini khusus yang berbayar Bapak Ibu. Caranya untuk bisa yang tidak berbayar, kita misalnya ngambil salah satu audio dari salah satu
tempat ya di Pixabay ini. Saya memberi contoh menggunakan web hosting Bapak Ibu ini. Bapak Ibu bisa mengikuti tutorial singkat saya untuk memasukkan audio ke Genially melalui URL ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah dalam bentuk nah, akhirnya ketemu. Nah, jadi bisa diputar ini ya Bapak Ibu audionya. Ini yang kita copy, kemudian kita insertkan ke Genially-nya. Kita tekan tombol enter. Nah, kita klik add. Nah, sudah masuk ya Bapak Ibu, terlihat. Kita coba, kita cek dulu. Nah, sudah masuk kan audionya Bapak Ibu. Jadi ini tadi MPI Simple kita sudah ada audionya. Kemudian kita juga bisa mengintegrasikan Quizzes ke Genially Bapak Ibu. Jadi nanti di aplikasi Genially, di MPI yang Bapak Ibu buat itu berisi banyak menu. Bisa kuis dengan Quizzes, bisa kuis tadi atau game dengan Wordwall tadi, seperti itu. Nah, ini langkah-langkah untuk mengintegrasikan Quizzes ke Genially. Langkah pertama, buat kuis di Quizzes. Buka Quizzes dan buat kuis baru, tambahkan pertanyaan, gambar, dan jawaban. Langkah kedua, dapatkan kode embed dari Quizzes. Setelah selesai membuat kuis, klik share, kemudian pilih opsi embed untuk mendapatkan kode HTML. Langkah ketiga, masukkan kode embed ke Genially. Di Genially, masuk ke menu insert, kemudian pilih tab others. Setelah itu tambahkan elemen embed dan tempelkan kode HTML dari Quizzes. Nah, ini tutorial cara mengintegrasikan Quizzes ke Genially Bapak Ibu. Kita buka Quizzes. Kalau sudah punya soal, kita bisa masuk ke My Library. Di sini saya sudah punya soal, misalnya di sini soal tentang tata surya Bapak Ibu. Kita pilih titik 3. Nah, kemudian kita pilih embed. Kita copy yang embed code atau kode embednya, kita copy. Kemudian kita add page untuk menambahkan halaman baru untuk bisa kita masukkan Quizzes tadi Bapak Ibu. Kita insertkan kode yang dari Quizzes tadi. Kita paste ya Bapak Ibu, klik insert. Nah, sudah muncul Quizzes di layar atau di halaman baru Genially. Nah, kita coba ya Bapak Ibu untuk MPI ini. Nah, halaman pertama berisi judul tadi, kemudian lanjut ada Quizzes-nya. Kita coba play dulu Bapak Ibu. Oh, bisa. 3, 2, 1. Nah, kita sudah ada soal dengan 4 pilihan jawaban. Nah, lanjut setelah Quizzes kita juga bisa menambahkan Educaplay, membuat media pembelajaran berbasis game. Apa itu Educaplay? Yakni platform untuk membuat game edukatif seperti kuis, teka-teki silang, permain kata, dan lainnya. Apa keunggulannya?
yakni menambahkan elemen gamifikasi ke dalam pembelajaran yang membuat siswa lebih tertarik dan terlibat. Bagaimana langkah-langkah menggunakan EducaPlay? Yang pertama, yakni daftar dulu di EducaPlay. Buat akun di EducaPlay dan kemudian login. Langkah kedua, buat konten baru. Pilih jenis game yang ingin dibuat seperti teka-teki silang atau kuis pilihan ganda. Langkah ketiga, tambahkan soal dan materi. Masukkan pertanyaan, jawaban, dan materi pembelajaran sesuai topik. Langkah keempat, publikasikan dan bagikan. Publikasikan game yang telah dibuat dan bagikan dengan siswa melalui tautan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah rencana saya ke depan, yakni membuat platform digital yang saya beri nama Spektra, atau singkatan dari Sistem Pembelajaran Cerdas dan Terintegrasi. Apa itu Spektra? Sebuah platform pembelajaran yang akan menggabungkan berbagai konten multimedia interaktif yang dikembangkan dari berbagai jenis platform seperti Genially, EducaPlay, Quizzes, multimedia pembelajaran interaktif, dan sebagainya. Jadi, platform yang saya buat ini nanti berisi berbagai materi Bapak Ibu, bukan materi ya, berbagai konten yang terkait dengan pembelajaran. Beberapa fitur yang ada di platform digital Spektra diantaranya yakni fitur utamanya yakni koleksi materi interaktif. Menyediakan berbagai materi yang bisa diakses oleh guru dan siswa. Integrasi dengan platform digital. Ini menggabungkan multimedia interaktif dari berbagai platform digital. Jadi nanti tidak hanya ada multimedia interaktif milik saya sendiri, tapi juga dari berbagai sumber. Dan yang terakhir adalah akses yang terbuka. Platform digital Spektra saya ini dapat diakses oleh semua kalangan dengan kemudahan penggunaan. Baik, terima kasih. Mari berkolaborasi dan gunakan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik untuk masa depan. Demikian, saya kembalikan lagi kepada moderator Bapak Yuda. Ya, terima kasih Bu Miftah atas paparan materinya. Sekarang kita menginjak ke sesi ketiga yaitu tanya jawab. Dipersilakan untuk Bapak Ibu bisa memencet tombol raise hand-nya di layar ataupun pertanyaan juga bisa diketik di dalam kolom komentar. Nah, tapi sebelumnya daftar hadir sudah kami share di kolom komentar. Untuk sertifikat insya Allah 1 sampai 3 hari akan kami kirimkan melalui email yang sudah diisikan dalam daftar hadir tersebut. Nah, nanti kalau di dalam kotak masuknya tidak ada, mungkin Bapak Ibu bisa mengeceknya di kotak spam. Biasanya masuk di kotak spam. Nah, itu pastikan untuk mengisi emailnya yang aktif dan jangan sampai salah ketik. Nah, mungkin itu saja. Sekarang monggo yang ingin bertanya bisa resen. Pak Yuda, mohon maaf bertanya, untuk sesi pertanyaan ini ada berapa sesi pertanyaan dan ada berapa jumlah pertanyaan ya Pak Yuda? Oke, untuk sesinya 1 saja dengan jumlah maksimal 5 pertanyaan dari untuk 2 narasumber. Monggo. Pertanyaan yang pertama monggo resen atau bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Iya, Pak Yuda, mohon maaf, ini saya sendiri. Banyak yang chatting japri ke saya, Bu Miftah. Iya, Bapak. intinya pertanyaannya, Pak Bai, Anda Bu Miftah kami undang ke sekolah saya. Bisakah Pak Bai? Nah, monggo bisa dijawab. Mungkin dengan surat resmi atau gimana, yang jelas Dinas Pendidikan insya Allah mendukung berbagi praktik baik ini
baik itu mungkin yang dilaksanakan oleh Kombel maupun satuan pendidikan atau sejenisnya. Monggo dijawab Bu Miftah. Nggih, terima kasih Pak Bayi. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu untuk apresiasinya kepada saya. Kalau saya diundang untuk mengisi materi, saya siap Bapak. Terutama yang webinar Bapak, saya siap. Webinar ya? Ya, saya siap loh. Luring, daring saya siap, tapi Oke. saya juga lebih siap kalau webinar Bapak. Oke. Oke. Mungkin kalau mengundang Bu Miftah bisa menghubungi di mana Bu Miftah? Oh, bisa menghubungi saya di nomor WA saya. Ya, Nah. bisa ya Bapak ya. Atau Iya. di mana? Mungkin nomor WA-nya bisa ditulis di kolom komentar Bu Miftah. Siap Pak. Oke. Ini masih ada beberapa yang bergabung, maka sebagai upaya sudah bergabung, mohon maaf untuk daftar hadir sering saya munculkan di kolom chat, kolom komentar, karena yang baru masuk biar juga bisa mengisi daftar hadir tersebut. Ya, Bapak Ibu, monggo daftar hadirnya jangan lupa diisi nggih di kolom komentar, kolom chat di webinar ini. Ya, monggo. Dilanjut Bu Miftah. Iya, sampun Pak, sudah saya tuliskan di chat Pak untuk nomor HP saya. Terima kasih Pak Nah, Subari. itu nomornya Bu Miftah, Bapak Ibu. Saya dengan Iya. senang hati Pak untuk jika diundang. Ya, ini ada Oke. yang bertanya, Pak Zainal dari SDN Gedek. Oke, terima kasih Pak Subai. Dan ini mohon maaf ini saya off kamera nih Bu Miftah. Iya, Pak. Saya apresiasi dan terima kasih Pak Bai dan Bu Miftah. Saya kemarin ini sebenarnya nih mohon maaf ini sebenarnya curhat juga. Kami kurang punya kemampuan. Kemarin itu kami SDN Gedek itu sudah mengerahkan semua teman-teman. Alhamdulillah di pembatik kemarin itu hampir semua teman-teman SDN Gedek itu ada sekitar 7 atau 8 orang itu sudah masuk di level 3 Bu Miftah. Alhamdulillah. Kemudian di level 3 itu sudah lulus semuanya. Iya, alhamdulillah Pak. Tapi ya mungkin kalau lihat dari punya Miftah, Pak Bu Miftah ya mungkin kelihatannya jauh sekali. Karena itu wajar kalau punya Bu Miftah itu masuk 30 besar sejatim. Kami mungkin masih 500 besar sejatim sehingga hanya lulus saja di level 3 tapi tidak lolos ke level 4. Kemudian sesuai dengan yang dianu Pak Bai tadi, misalnya saya tadi dengan Geniali dan sebagainya sebenarnya kurang paham sekali karena di MPI kami kurang fokus. Yang fokus kami di MPI itu hanya di Canva, sehingga mungkin karena Canva itu semacam plagiat atau apa ya, ada banyak template sehingga kreativitas kurang. Sehingga mungkin dari kreativitas kami di level 3 kemarin mungkin kurang. Karena mohon maaf ini sebenarnya nggak bertanya saya ini. Misalnya ini Bu Miftah itu kami undang secara daring biar teman-teman kami di lembaga kami itu lebih mantap karena anggota kami cuma sedikit Bu Miftah. Paling sekitar 8, total semuanya 10. Kalau Ya, daring mungkin kurang maksimal. Kalau boleh tahu, kira-kira jauh nggak ya dengan daerah Gedek rumah Bu Miftah ini kira-kira? Jauh Dekat Pak. sekolah benar saya ya. Pak Zainal. Kenapa? Puri Pak Zainal, Puri Tangunan. Oh, Puri Iya, dekat kan Bu Tangunan. Miftah? Iya. Kira-kira Bu Miftah siap nggak ke Gedek gitu Bu Miftah nanti saya hubungi. Baik, Kira-kira Pak. ya bulan November Saya Desember. Nggih, Siap, Mas. Pak. Mungkin mohon maaf, agak saya potong ya. Nggih. Anda seperti ini gimana Pak Zainal? Pak Zainal dengan saya, ketua
sekolah penggerak di SD itu siapa Pak Zainal? Pak Farid mungkin. Mungkin bisa saya dengan Pak Zainal, dengan Pak Farid, kita minta Dinas Pendidikan memfasilitasi. Nah, nanti dari perwakilan sekolah-sekolah yang ada di kabupaten, mungkin secara bertahap itu kita adakan webinar secara luring, karena kayaknya praktek seperti yang dilakukan ini tadi ketika dengan daring yang seperti ini kayaknya kurang maksimal Pak Zainal. Nggih, saya tadi melihat sepintas nggak begitu Pak Bayi. Kalau memang ini kan teknis sekali kan. Paling enggak menurut saya kita harus praktekkan, mungkin Bu Miftah menjelaskan, teman-teman langsung praktekkan pakai laptop. Materi nggak banyak-banyak, mungkin bagaimana cara membuat tadi si gema. Iya. Bagaimana proses membuat si gemanya itu mulai awal sampai selesai sampai tuntas. Nah, sudah bisa begitu kan sudah alhamdulillah mungkin dengan perpaduan berbagai gabungan, apalagi lihat kapan berbagai aplikasi tadi Geniali itu mulai dari Kuisi sampai ke Canva. Itu kelihatannya aplikasi kecil tapi luar biasa dengan gabungan berbagai macam aplikasi. Kalau bisa, kalau menurut saya Pak Bayi, kalau model kayak daring semacam ini hanya pancingan saja. Untuk mendalam materinya menurut saya di luring atau di tatap muka itu. Menurut saya. Kalau bisa ke dinas alhamdulillah, cuman kan perwakilan itu Pak. Kalau di teman-teman kami kelihatannya semangat. Kemarin itu belajarnya masih karena belum maksimal lah. Mengandalkan Canva masih belum banyak perpaduan aplikasi terutama Geniali itu siapa itu apa itu lupa saya. Kan banyak untuk MPI itu. Jadi mungkin itu bukan pertanyaan saya sebenarnya, kita ingin ya semacam cerita dan ya securhat lah. Mungkin itu Pak Bayi, Bu Miftah, kalau bisa difasilitasi ya luar biasa sekali. Ya, di tahap awal Pak Zainal, kami akan mencoba untuk komunikasi dengan Bu Muji, dengan Bu Muji agar bisa difasilitasi sejenis kita mengadakan workshop seperti itu. Nah, melihat kondisi ini tadi butuh waktu yang lama. Dipaparkan, dijelaskan, kemudian praktek, dan dari hasil praktek bisa ditampilkan di depan oleh masing-masing peserta. Kalau tidak sampai praktek dan ada hasil, nanti sampai rumah, ditinggalkan. Untuk yang tua sudah lupa Pak Zainal. Iya. Ya betul, maksudnya seperti Pak Bayi itu. Jadi kita membuat model si gema, nanti itu sekedar contoh, sudah bisa semua. Ayo silakan buat kreativitas selain si gema atau apa gitu. Nanti hasilnya dipresentasikan perwakilan, yang lain nanti mau dikirim, model gitu kan. Insya Allah maksimal menurut saya. Kalau ini kan hanya masih melihat pancingan lah ini apa ya namanya ya. Ya pemantik lah untuk. Kalau untuk bekerja beneran buat si gema di model daring semacam ini mungkin 20 tidak sampai 50% daya serap teman-teman ini. Ini maaf ini menurut saya itu. 30% aja sudah bagus dengan melihat. Malah 30% Pak. Luar biasa ini tadi. Di Bu Miftah luar biasa. Saya suka sekali itu. Ya, terima kasih Bapak. Saya siap Bapak kapanpun kalau saya diundang. Oke. Terima kasih Bu Miftah. Sami-sami Pak. Terima kasih Pak Bayi. Terima kasih Pak Zainal. Di kolom chat tadi nomor HP-nya Bu Miftah itu sudah dikirimkan. Namun jika misalnya jenengan kesulitan bisa japri ke saya, nanti saya kasih nomornya Bu Miftah. Mohon diizinkan. Oke, makasih. Saya memberi nomor ke orang lain yang bertujuan untuk mungkin berkomunikasi terkait dengan webinar kita sore hari ini. Dan mohon maaf tadi Bapak Ibu, di awal kenapa sih saya paparkan secara runtut digitalisasi, kemudian sekolah yang kita cita-citakan, pada akhirnya pada pembelajaran,
pembelajaran yang interaktif dan sebagainya, itu mengawali sehingga dari situ jenengan terbawa arus akhirnya pada MPI yang sudah dipaparkan oleh Bu Miftah, jadi media pembelajaran interaktif yang sudah dipaparkan oleh Bu Miftah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu ternyata akhirnya teman-teman Bapak Ibu merasakan, saya sendiri juga merasakan, meskipun kami Pak Zainal itu juga sering komunikasi dengan Bu Miftah, namun sedetail sampai dengan pembuatan itu masih belum kita lakukan. Oleh karena itu kami mungkin dari lembaga saya sendiri juga mungkin lain waktu juga akan komunikasi dengan Bu Miftah, dan ini pun juga menjadi sebuah tantangan yang luar biasa ya. Pengabdian Bu Miftah dengan mencapai level 4 ternyata akhirnya bisa mengimbaskan, bisa memberikan ilmunya pada Bapak Ibu guru ya di Kabupaten Mojokerto atau mungkin dari kabupaten lain yang mungkin bisa memanfaatkan kemampuan kompetensi yang dimiliki oleh Bu Miftah. Nggih, mungkin itu Bapak Ibu. Gabung Tiki Indrawati Ini ada 2 present lagi. Yang pertama ada Bapak Khairul Anam, monggo Bapak Khairul Anam. Sepertinya masih belum terdengar Pak suaranya, Pak Khairul Anam. Atau kita ke yang kedua, peserta yang kedua, Minatsu. Minatsu, Minatsu. Ya, monggo Pak Anam. Pak Anam, ada Bu Minarse. Pak Anam dulu mungkin di-unmute mic-nya sehingga bisa terdengar oleh moderator. Oke, sepertinya Pak Anam tidak jadi kelihatannya niki. Bu Minarse, Mas. Bu Minarse, nggih, Bu Minarse. Monggo. Atau ke peserta yang selanjutnya saja yang sudah angkat tangan, ada Ibu Fatikatul. Monggo, Fatikatul. Monggo, Bu Fatikatul. Terima kasih moderator dan narasumber. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatihatul Lazul Khairunisa dari SMPN 2 Puri. Izin bertanya ke Bu Miftah, ngapunten. Saya mau bertanya, apakah penggunaan multimedia interaktif ini yang sudah Bu Miftah jelaskan itu efektif untuk semua mata pelajaran, atau ada mata pelajaran tertentu yang mungkin lebih cocok untuk menggunakan metode ini? Oke, terima kasih moderator, saya kembalikan. Oke, langsung saja Bu Miftah. Pertanyaannya tadi dijawab. Monggo dipersilakan. Ya, baik Pak. Baik, terima kasih Bu Fatikatul. Jadi pertanyaannya Bu Fatikatul tadi mengarah pada apakah MPI ini bisa diterapkan pada semua mata pelajaran atau pada semua materi ya Bapak ya Ibu? Bisa Bu, asalkan penggunaannya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan dari pembelajaran. Misalnya nih di mata pelajaran IPAS ya Bu ya, kebetulan saya mengajar di SD. Saya ada materi tentang sistem tata surya. Nah, itu kan bisa lebih enak kalau kita
pembelajarannya bisa menggunakan MPI. Jadi kita mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. Sistem tata surya itu kan abstrak ya Ibu ya. Kita tidak mungkin menghadirkan planet seperti itu kan tidak. Nah, kita bisa memvisualisasikan dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Begitu Ibu Fatikatul. Oke, Ya, terima kasih. juga Gimana? penjelasannya. Nggih, Bapak Yuda sudah. Terima kasih banyak. Nggih. Saya tambahkan Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit nggih. Bapak Ibu, ini tadi banyak di antara peserta yang masuk, ya ada yang bertanya tidak di kolom chat tapi japri ke saya Pak Yuda, mohon maaf. Nah, dari peserta yang tadi nggak daftar di PMM tapi masuk di webinar ini, apakah nanti bisa dapat sertifikat? Nah, dan diakui kepesertaannya? Ya, diakui. Ya, jadi yang ikut di webinar ini meskipun nggak daftar di PMM, maka nanti ada rekapan data yang akan kami peroleh dari isian Google Form yang sudah diisikan oleh Bapak Ibu peserta, sehingga dalam waktu dekat maksimal 3 hari, insya Allah sertifikat sudah meluncur ke email panjenengan asalkan emailnya aktif dan ngetik emailnya tidak ada kesalahan. Oke. Oke, terima kasih. Bisa dilanjut, ada Bu Minarsih, Mas Yuda. Oke, Bu Minarsih, monggo dibuka mikrofonnya Bu. Atau peserta yang lain juga bisa Bapak Ibu bisa raise hand dengan menekan tombol di layar dan atau bisa mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Monggo. Oke, mungkin Pak Zainal angkat tangan lagi. Monggo. Oke. Terima kasih. Mohon maaf, sekarang mau bertanya nih Bu Miftah. Maaf Bu Miftah, Geniali tadi itu ya, kan bisa kolaborasi dengan Canva dan sebagainya. Kemudian nanti outputnya dari Geniali itu kalau kita share ke anak-anak itu berupa apa Bu Miftah? Ini mohon maaf tadi mungkin saya belum hasil dari Geniali tadi itu loh. Oh iya. Hasil akhir misalnya kalau YouTube kan berupa video gitu. Misalnya kalau Geniali tadi bentuk permen supaya bisa digunakan oleh anak-anak, itu outputnya dalam bentuk apa? Dan apa bisa digunakan baik untuk laptop maupun untuk HP? Terima kasih Bu Miftah. Oke, monggo langsung Bu Miftah untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak Yuda. Terima kasih pertanyaannya Pak Zainal. Ya, nanti yang MPI yang saya buat tadi itu bisa di-share ke anak-anak dalam bentuk web. Jadi anak-anak itu memang bisa mengakses sendiri Pak Zainal. Kan di sini tujuan dari prinsip dari MPI itu kan adanya kegiatan mengklik, menggeser, dan sebagainya itu anak-anak melakukan sendiri Bapak. Dan itu bisa di HP maupun laptop, seperti itu. Karena kita share-nya dalam bentuk web, jadi anak-anak bisa mengakses. Web itu maksudnya Mbak, URL gitu, muncul URL gitu? Ya. Iya Bapak. Jadi begitu diklik URL-nya langsung masuk di webnya Geniali, kita bisa geser-geser dan sebagainya gitu nggak? Ya, alamat URL gitu. Jadi dari alamat itu ketika diberikan ke anak-anak, ketika diklik, misal tadi contohnya MPI yang Sigema, nanti anak-anak bisa langsung masuk ke Sigema itu Bapak. Mereka bisa langsung menggunakan itu sendiri dengan klik mulai. Nah, kemudian mereka bisa mengeksplor beberapa menu dari tadi MPI saya yang Sigema tadi, misal contohnya seperti itu. Oh gitu, nggih. Terima kasih Bu Miftah, makasih. Ya, sama-sama Pak, terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Zainal. Mungkin satu pertanyaan lagi, monggo Bapak Ibu bisa angkat tangan atau mengetikkan pertanyaan di kolom komentar.
kami beri waktu 1 menit nggih untuk pertanyaan, sesi pertanyaan ini yang terakhir sebelum kami tutup webinar. Ya, untuk tadi Pak Zainal tadi di kolom komentar juga menanyakan tentang materi. Nggih, untuk materi di sertifikatnya nanti di bawah itu ada QR code. Nah, QR code itu bisa di-scan nanti langsung menuju Google Drive yang ada materinya. Jadi materi terus ratus semuanya ada di situ, tinggal panjenengan download saja. Materi dan daftar peserta, Mas. Ya. Materi dan daftar peserta sudah ada di dalam QR code di sertifikatnya nantinya. Iya. Kayaknya nggak ada, Pak Yuda. Nggih. Dan mungkin juga banyak yang belum sholat asar. Nggih. Waktunya sekarang jam 4.41 nggih. Bapak Ibu, kita akhiri saja pada pertemuan webinar berbagi praktik kali ini dengan judul Ruang Kelas Digital Membentuk Pembelajaran Berbasis Proyek dengan Teknologi Digital. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah menyimak dari awal tadi. Saya tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang pertama Bapak Subai dan yang kedua narasumber kedua Bu Miftah Rahmalia Aryati. Terima kasih sudah berbagi praktik baik kepada kita semua. Semoga ilmu-ilmu yang panjenengan semua berbagi atau bagikan dapat kita manfaatkan guna memperbaiki kualitas pembelajaran khususnya di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu saja saya atas nama pribadi dan semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari kami dari kelompok emas SMPN 2 Puri. Semuanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, tambahan Mas Yuda, tambahan Mas Yuda. Untuk link YouTube rekaman nanti juga disertakan di Google Drive, di barcode Google Drive yang ada di sertifikat Bapak Ibu. Ya, gitu. Bisa ya Mas Yuda ya, termasuk itu? Ya, bisa. Nanti kami sertakan rekaman dari webinar kali ini. Yang terakhir jangan lupa Bapak Ibu untuk mengikuti kelompok emas di PMM Panjenengan. Terpantau ini 102 pengikut. Nah, mungkin ini ada tambahan, monggo diklik ikuti, nanti insya Allah kita akan mengadakan webinar atau berbagi praktik yang lainnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Miftah. Alhamdulillah.